Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah dynamic electricity atau listrik dinamis. Oke, kalian sudah tahu ya, listrik itu kita bagi menjadi dua bahasan. Ada yang listrik statis yang membahas tentang muatan listrik dan besaran yang terkait dengannya. Kemudian yang listrik dinamis yang membahas tentang arus listrik dan rangkaian-rangkaiannya. Nah, sekarang kita fokusnya ke listrik dinamis. Oke, perhatikan gambar yang pertama. Kita punya rangkaian sederhana dengan 3 komponen listrik yang disimbolkan dengan E, S, dan R. Oke, ini kalian pasti sudah tahu nih ya. Kita review sedikit. S itu menyatakan saklar. Fungsi saklar itu adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kalau gambarnya seperti gambar yang pertama, itu saklarnya kita katakan dalam kondisi off. Jadi rangkaiannya terbuka. Kalau rangkaiannya terbuka, itu tidak akan ada arus yang mengalir. Tapi saat saklarnya kita on kan, nah gambarnya berubah menjadi gambar nomor 2 nih. Saklarnya sudah posisi on, rangkaiannya rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya tertutup berarti akan ada arus yang mengalir. Oke, kemudian komponen yang kedua itu adalah resistor atau hambatan. Fungsinya untuk menghambat arus listrik. Nanti simbolnya ada 2 itu, ada yang R untuk hambatan luar, R besar, kemudian ada yang R kecil untuk hambatan dalam baterai. Oke, bagaimana kita menentukan nilai hambatan kawat penghantar? Ini kalian juga sudah pelajari. Jadi kalau kita punya kawat penghantar, panjangnya L, luas penampangnya A, dan dia terbuat dari bahan tertentu dengan hambat jenis yang dinyatakan oleh rho, hambat jenis, maka R-nya akan sama dengan rho kalikan L dibagi dengan A. A itu luas penampang. Biasanya kalau kawat bentuknya, luas penampangnya bentuknya lingkaran. Jangan lupa luas lingkaran kalian adalah 1/4 pi D kuadrat atau pi R kuadrat. Nah, ini dia. Oke, kemudian komponen yang ketiga tadi yang disimbolkan oleh E itu adalah sumber tegangan searah atau kadang-kadang kita biasa menyebutnya baterai. Fungsinya menghasilkan arus listrik searah. Oke, nanti kita kenal ada 2 istilah itu. Ada yang disebut dengan GGL, gaya gerak listrik, itu beda potensial atau tegangan kedua kutub sumber listrik saat berada dalam rangkaian terbuka. Kemudian ada yang kita sebut dengan tegangan jepit V, itu kalau rangkaiannya sudah tertutup. Jadi beda potensial kedua kutub sumber listrik saat berada dalam rangkaian tertutup. Jadi jangan ketukar ya, ada E, ada V. Oke, bagaimana cara menentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Ini kalian juga sudah pelajari dahulu. Pakai hukum Ohm yang pakai Fir. Jadi I akan sama dengan tegangan dibagikan dengan hambatannya. Atau kalau kita kaitkan dengan GGL dan tegangan jepit tadi, maka GGL E sama dengan I kalikan R besar tambah R kecil, atau sama dengan tegangan jepit ditambahkan I kalikan R. Oke. Kemudian kita masuk ke berikutnya, masih review juga. Ini masih review terus supaya ingat. Jenis rangkaian listrik kita ada 2. Ada yang rangkaian seri, ada yang rangkaian paralel. Oke, rangkaian seri itu yang ini, yang pertama. Oke, rangkaiannya sejajar ya. Kalau misalkan ada R1 dan R2, berarti mencari rangkaian hambatan totalnya itu ada R1 ditambah R2. Lalu arus yang mengalir pada rangkaian seri itu nilainya sama. Jadi IS sama dengan I1 sama dengan I2. Tapi tegangannya dijumlah. Jadi tegangan seri adalah V1 tegangan di R1 ditambah dengan tegangan di R2. Kalau untuk rangkaian paralel,
Mencari R-nya, paralel itu yang gambar yang di bawah yang kedua. Mencari R-nya itu gunakan seper, penjumlahan di seper. Jadi seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Untuk arusnya, I paralel sama dengan I1 ditambah dengan I2. Sedangkan V-nya itu sama untuk setiap paralel. Jadi ini kebalikan dari yang seri ya. Oke. Kemudian kita masuk ke, nah ini juga masih sudah kalian pelajari di SMP, hukum 1 Kirchhoff. Oke, hukum 1 Kirchhoff itu membahas bagaimana arus-arus, apa yang terjadi pada arus-arus yang memasuki titik percabangan. Misalnya yang hitam ini, yang hitam, yang didotkan ini adalah titik cabang. Anggap arus yang masuk namanya I1, ini ada I2, kemudian ini I3 begini, ini I4, ini adalah I5. Kata hukum 1 Kirchhoff bahwa arus yang memasuki titik cabang itu mesti sama dengan total arus yang keluar dari titik cabang, atau sigma I in sama dengan sigma I out. Mana yang I masuk itu yang panahnya arah ke dalam, ada ke dalam titik cabang. Jadi kalau di gambar kita, berarti yang masuk itu adalah I1 dan I2. Sedangkan yang keluar dari cabang itu yang panahnya arah keluar. Di sini berarti I3 tambah I4 ditambah I5. Nah, ini dia. Itu hukum 1 Kirchhoff. Nah, bahasan kita di SMA, kita fokusnya ke hukum 2 Kirchhoff. Nih, hukum 2 Kirchhoff itu akan membahas bagaimana nilai arus-arus pada rangkaian yang agak lebih kompleks daripada rangkaian yang dipelajari di SMP. Oke, hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa E ditambah I kalikan hambatannya itu nilainya akan sama dengan 0. Oke, tapi dia punya perjanjian tanda. Ada tanda positif negatif perjanjiannya. Science rule-nya ya. Jadi kita punya baterai ini. Ada yang jangan lupa baterai itu yang panjang kutubnya positif, yang pendek kutubnya negatif. Kalau nanti kita sedang menganalisis rangkaiannya ketemu kutub yang panjang, maka tanda GGL-nya itu adalah negatif. Tapi kalau kita sedang menganalisis rangkaian ketemunya kutub yang pendek terlebih dahulu, maka tanda GGL-nya itu negatif ya. Kemudian untuk yang arus, untuk yang arus, kalau kita sedang menganalisis resistornya, lalu ketemunya bahwa arah arus sama dengan arah analisis kita, arah kita meninjaunya, maka tanda arus itu adalah positif. Tapi kalau kita sedang meninjau rangkaiannya ketemu arah arus yang berlawanan arah, maka arah arus itu akan bertanda negatif. Oke, mudah ya perjanjian tandanya. Oke. Nah, sekarang kita punya ada contoh soal. Kita akan coba terapkan hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff di sini. Saya punya rangkaian. Rangkaiannya sederhana saja. Resistornya ada 3, R1, R2, R3, nilainya sudah diketahui semua. Baterainya juga ada 3, E1, E2, E3, dengan hambatan dalam R1, R2, dan R3 yang sama. Nilainya adalah 1 ohm. Lalu kita punya titik A di kiri dan titik B di kanan. Oke, pertanyaannya, tentukanlah berapa kuat arus yang mengalir di setiap resistor. Kemudian tentukan juga berapa
nilai tegangan antara titik A dan titik B. Oke, sekarang apa yang kita lakukan? Ini rangkaiannya nggak bisa kita ubah menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, kita akan terapkan caranya seperti ini nih. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Pertama, langkah yang kita lakukan itu adalah menentukan loop rangkaian. Loop itu arah tinjauan rangkaian. Berapa putarannya, berapa kotak. Jadi kalau di sini dia nggak ada cabang-cabangnya ya. Berarti loop kita hanya satu buah yang ini saja, kotak yang ini. Kemudian langkah kedua, tentukan arah putaran loop. Arah putaran loop ini terserah kita mau menuntutnya kemana saja, apakah clockwise atau counter clockwise, itu terserah kalian. Kalau ini saya ngambilnya ini aja deh. Bentar, ganti warnanya biar berbeda. Oke, ininya ya. Ini adalah clockwise saya ambil. Kemudian kita lihat langkah yang ketiga, asumsikan arah arus mengalir dan beri nama. Oke, kita kan belum tahu nih arah arusnya kemana, kita asumsikan saja. Arah atau tidak searah dengan arah loop, terserah ya. Jadi ini, nggak kelihatan. Oke, ini dia. Kasih nama. Ini namanya I aja. Karena tidak ada cabang-cabangnya, maka hanya ada satu arus yang mengalir pada rangkaian ini. Kita beri nama I saja. Oke, kemudian gunakan hukum 1 Kirchhoff jika rangkaian bercabang. Oke, contoh di soal kita, ini rangkaiannya nggak bercabang, jadi kita tidak menerapkan hukum 1 Kirchhoff. Kita lanjut ya. Gunakan hukum 2 Kirchhoff. Oke, kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff, sigma E ditambah I kalikan R. Kalau ada R besar R kecil, masukkan semua, nilainya sama dengan 0. Kita mulai dari E nya. Oke, ini E ya. Saat muter kita mulai dari E1, dia nih saat muter ke sini, E1-nya ketemu kutub yang garisnya pendek. Berarti ini adalah kutub negatif, maka nilai E1 kita itu adalah negatif. Kemudian kita terus muter sampai ke baterai kedua. Muter ke sini, ketemu kutub yang panjang. Yang panjang itu adalah kutub positif, maka E2 itu akan bertanda positif. Oke, balik ke sini, jangan lupa putarnya clockwise, ketemu E3, kutubnya yang panjang, maka E3 juga tandanya positif. Oke, kita tulis di sini ya. Jadi sigma E-nya, E1-nya tadi negatif, minus E1, E2-nya positif, E3-nya juga positif. Oke, sudah selesai semua. Kita masuk ke I-nya. Kita lihat I, jangan lupa tandanya. Nah, muternya clockwise, I-nya juga lagi arah ke atas. Maka di sini arah arusnya sama dengan arah putaran, maka seperti perjanjian tanda kita, I-nya tandanya positif. Jadi ini positif I ya. Kemudian R-nya masukkan semuanya. R1 tambah R2 tambah R3 tambah yang kecil-kecilnya. Nah, ini dia. Oke, masukin angkanya. E1-nya tadi berapa E1? 12, 10, dan 18. Oke. Jadi ini adalah min 12, E2-nya 10, E3-nya 18. I-nya belum tahu, R-nya berapa R? Itu dia, 246.
2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah yang kecil-kecil nilainya 1. Nah, ini dia. Hasilnya min 12 ditambah 10 itu min 2 ditambah 18 itu sisanya adalah 16. Sedangkan I ini 2 tambah 4 tambah 6 itu adalah 12, 13, 14, 15. Berarti I-nya ada 15. Atau I-nya adalah min 16 per 15 ampere. Oke, kemudian pertanyaannya, kenapa arusnya negatif? Nah, apakah arusnya salah? Ini tidak salah ya. Jadi dia dapat negatif, ini menyatakan asumsi arah arus kita itu salah. Jadi mestinya kebalikannya. Tapi nggak usah dicari ulang lagi. Tetap nilainya arusnya itu adalah 16 per 15 ampere, tapi arahnya adalah kebalikannya. Oke, mudah ya untuk satu loop. Oke, sekarang kita coba untuk yang loopnya 2. Untuk yang loopnya 2, oh belum. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi, VAB. Jadi ini kita sudah ketemu arusnya. Jadi I-nya adalah 16 per 15 ampere. Kemudian min ya, karena tadi kita dapatnya min, walaupun ininya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ini tadi pertanyaan yang jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang dicarinya adalah VAB. Oke, V dari titik A. Jadi perhatikan titik A-nya dan titik B-nya. Ini dia. VAB berarti tegangan dari titik A ke titik B. Bisa lewat atas atau bisa lewat bawah saja. Terserah mau yang mana. Oke, sekarang kita akan lewat mana? Yang paling dekat lah ya. Kita lewat bawah saja. Jadi kita akan lewat yang bawah. A, B. Kita gambarkan aja deh biar nggak bolak-balik ke atas. Ini ya. Jadi kita lewat VAB bawah sini. Ini tadi R1-nya di sini, kemudian E1-nya di sini, kemudian di sini ada E3. Jadi VAB sama adalah sigma E ditambah I kalikan R besar lalu R kecil kalau ada. Di sini kita ketemunya E1 tandanya masih panjang jadi masih positif, E2-nya tandanya pendek negatif. Arah arusnya, nah tadi arah arus kita misalkan kemana tadi ya? Arah ke atas ya. Jadi kalau di sini kita tadi misalkan arah arusnya begini nih. Ini arah arus kita. Sama arah arusnya dengan arah tinjauan kita berlawanan, maka I-nya itu akan bertanda negatif. Lalu R-nya hanya ada R1 di sana dan R kecil 1 dan R kecil 3. Oke, E1-nya tadi adalah 12-nya 2 titik pos 1 tambah hasilnya adalah min 1,73 volt. Nah, ini dapatnya. Jadi tegangan jepit antara titik A dan titik B itu adalah min 1,73. Kalau kalian mau cari lewat jalan yang atas tadi, itu boleh juga. Jadi bisa dicoba ya. Apakah hasilnya nanti akan sama dengan kalau kita lewat cara bawah.
Oke, sampai di sini mengerti? Kalau masih bingung bisa diulangi lagi, direview lagi videonya dari atas. Oke, sekarang kita coba untuk yang contoh yang kedua. Contoh kedua yang menggunakan dua loop. Oke, kita akan gunakan dua loop. Kita gambar dulu rangkaiannya ya. Ini R-nya, ini baterainya, kemudian ini ada cabang di sini. Ini dia. Oke, kita kasih nama. Ini adalah R1, ini adalah E1, ada R kecilnya, E2 ada hambatan dalamnya, baterai ketiga ada hambatan dalamnya, ini adalah R3. Ini kita kasih nama titik A dan titik B. Oke, biar memudahkan, semua R dan nilai GGL-nya kita samakan dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi nggak bolak-balik lagi. Pertanyaannya, tentukan nilai arus di setiap resistor. Yang kedua, tentukanlah berapa nilai VAB, tegangan jepit antara titik A dan Oke, kita akan coba terapkan nih langkah-langkahnya yang ini ya. Pertama, tentukan loop rangkaian. Oke, karena kita bercabang, kita akan tentukan loopnya. Anggap ini namanya loop 1, ini namanya loop 2. Kotak kiri yang 1, kotak 2 yang kanan. Oke, setelah itu tentukan arah putaran loop. Nah, kalian mau muter loopnya arahnya kemana? Pilih counterclockwise atau clockwise. Oke, kalau yang ini namanya akan begini. Yang ini akan putar sebagai counterclockwise-nya. Jadi yang satu clockwise, yang satunya counterclockwise. Oke, langkah ketiga, kebalik. Tentukan arah arus yang mengalir dan kasih nama. Oke, kita tentukan arah arusnya. Milih arah arus di titik cabang ya. Jadi mana nih? Sini aja deh. Ini arah arusnya masuk titik cabang. Ini terserah kalian ya. Jangan ragu-ragu untuk menentukan arah. Ini hanya asumsi saja. Ini kasih nama I1, ini kasih nama I3. Jadi I1, I2, I3. Mau kasih IA, IB, IC juga terserah kalian. Oke, kemudian yang keempat, gunakan hukum 1 Kirchhoff jika rangkaiannya bercabang. Rangkaiannya bercabang berarti ada hukum 1 Kirchhoff yang berlaku. Oke. 1. Apa ya? Ini dulu, terus ini. Hukum 1 Kirchhoff. Apa tadi hukum 1 Kirchhoff? Ya. Sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, arus masuknya di sini adalah yang panahnya ke dalam itu I2, sedangkan yang keluar itu adalah I1 dan I3. Jadi I2 sama dengan I1 ditambah I3. Oke, ini dia yang kita dapatkan. Kemudian langkah yang berikutnya. Apa langkah yang berikutnya? Hukum 2 Kirchhoff.
Hukum 2 Kirchhoff. Oke, untuk loop 1 kita cek untuk loop 1 dulu karena loopnya ada 2. Loop 1. Sigma E ditambah I kalikan R besar dan R kecil akan sama dengan 0. Oke, loop 1 yang kiri kita lihat dia ketemunya nih. Dia muter ketemunya E-nya yang kutubnya panjang. Berarti nilai E1 kita nilainya itu adalah positif. Lalu kita lihat lagi dia di R2. Nih. R2 di sini ternyata arahnya sama dengan arah arus I2, maka di sini I2-nya positif. Kita lihat untuk di R1 apakah sama arahnya dengan I1? Oh, sama juga. Berarti I1-nya positif. Oke, kita teruskan di sini. E1-nya positif, arah I2-nya di R2 positif, kemudian di I1-nya di R1 positif, lewat baterai ada R kecil 1-nya. Nah, ini dia. Oke, masukkan angkanya. 12 ditambah R2-nya tadi adalah 4, kemudian R1-nya tadi adalah 2, R1 yang besar, kemudian R1 yang kecil itu adalah 1. Oke, kita jumlahkan ya. 4I2 sambil disusun jumlahnya ditambah 3I1 sama dengan min 12. Nah, sudah kita susun. Kemudian kita masuk untuk loop yang kedua. Oke, loop yang kedua yang sebelah kanan. Kita lihat untuk yang E2 terlebih dahulu, dia muternya clockwise, ketemu E2 kutubnya yang pendek, berarti tandanya negatif. Lalu muter di E3 ketemunya juga kutub yang pendek, tandanya negatif. Kemudian untuk R2-nya arah arusnya masih sama, positif, berarti di R3 arah arusnya juga masih sama, berarti positif. Oke, kita tuliskan di sini ya yang sudah kita simpulkan tadi. Masih pakai hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah I kalikan R sama dengan 0. E-nya tadi E2 negatif, E3-nya negatif, E2-nya searah, kemudian I3-nya juga searah, lalu I3-nya mengalir di baterai 2 dan baterai 3 sama dengan 0, hambatan dalam baterainya ya. Oke, kita masukkan angkanya. Min 10 dikurang 18 ditambah 4I2 ditambah berapakah R3-nya tadi? 6 ditambah 6 R3, sorry. 6I3 ditambah ini R2 dan R3-nya 1 ya, berarti tambah 1, 2. Nah, totalnya berarti kita sekalian susun 4I2 ditambah 8I3 sama dengan pindah ruas jadi plus 28. Sekarang kita punya dua hasil persamaan. Yang ini sama yang ini. Oke, kita lihat apa langkah yang berikutnya tadi. Substitusikan. Substitusikan hasil nomor 4 ke nomor 5 jika
ini rangkaian, maksudnya rangkaian bercabang. Oke, kita substitusikan ya. Nih, mau substitusi, mau eliminasi. Kita lihat apa yang akan kita mau ganti. Kita ganti I1 saja. Oke, jadi yang ini akan disubstitusi ke sana. Jadi I1-nya berarti adalah I2 dikurang I3. Oke, jadi 4I2 ditambah 3 I2 dikurang I3 sama dengan min 12. Atau 7I2 dikurang 3I3 sama dengan min 12. Jadi ini yang barunya ya. 7I2 ditambah yang barunya nih, 7I2 dikurang 3I3 sama dengan min 12. Nah, ini dengan yang ini kita akan eliminasikan. Nih, kita eliminasi. Kita terus lagi di sini deh. 4I2 ditambah 8I3 sama dengan 28. 7I2 dikurang 3I3 sama dengan min 12. Oke, biar hilang kita bagi. Ini tadi sebenarnya bisa diperkecil ya. Oke, ini kita kali 3, ini kita kali 8, berarti ini adalah 12I2 ditambah 24I3 sama dengan berapa ini? 84. Kemudian ini 56I2 dikurang 24I3 sama dengan min 96. Oke, kita selesaikan. Hasilnya itu adalah berapa ya? Ini habis ya. Jadi ini adalah 68I2 sama dengan minus berapa ini? Minus 12. Atau I2 sama dengan minus 12 per 68. Kalau kita pakai cari kalkulator, 12 dibagi 68 itu adalah minus 0,176. Jadi kita ketemu arus I2 kita minus 0,176. Oke, sekarang kita cari temannya I3 dan I1. I3 dulu deh. Oke, kita cari I3 ya. Pakai yang mana? Mana saja boleh. Kita pakai yang 7I2 deh. 7I2 dikurang 3I3 sama dengan min 12. Kita masukkan I2 nya 0176 dikurang 3I3 sama dengan min 12. Kita kalikan berapa ini hasilnya. Ini adalah min 1,235 dikurang 3I3 sama dengan min 12, atau nah ini dia, hmm. 10,76 dibagi dengan 3 minus 3,5 sekitar ini ya hasilnya ya, 588 atau 588. Kita ambil ini satuannya tadi ampere. Oke, terakhir I1
Nah, I1 tadi kita sudah pindah-pindahkan, mana dia? I1 adalah I2 dikurang I3. I2 nya tadi adalah minus 0,176, I3 nya 3,588. Nah, berapa ini? (3,588) dan 0,176. Hasilnya adalah minus 3,760 yang mengalir di setiap resistor yang sudah kita dapatkan. Jadi pertanyaan nomor 1 itu sudah terjawab. Sekarang pertanyaan yang kedua itu adalah VAB-nya. VAB-nya berapa? Nah, kita lihat mana titik A, mana titik B. Ini VAB bisa kita cari dengan 3 buah. Bisa yang lewat tengah, dari A ke B lewat tengah, atau lewat kanan dari A ke B, atau lewat kiri dari A ke B. Jadi VAB kita bisa kita cari ini titik cabang A, titik cabang B-nya di sini ya. VAB kita bisa cari lewat tengah, atau lewat kanan, atau lewat kiri. Mana saja boleh. Cari yang paling mudah. Yang paling mudah kayaknya yang lewat tengah ini. Di lewat tengah itu sama ya. Rumusnya sama, sigma E tambah I kali V besar dan R kecil. Di tengah tidak ada baterai, berarti 0. Kemudian yang di tengah itu namanya adalah I2 dan arahnya berlawanan. Jadi tadi I2 kita arahnya ke atas, partikelnya negatif. Lalu yang di tengah itu namanya adalah R2 saja, tidak ada R kecilnya. Jadi I2 tadi kita sudah ketemu. I2 itu adalah min 0,176. Nah, jadi ini min dalam kurung min 0,176. Lalu R2-nya itu adalah 4. Hasilnya tinggal kita kali 0,176 di 176 dikali 4. Ayo kalian hitung kalkulator, berapa hasilnya? Ya, 0,704 volt. Jadi ini adalah nilai VAB-nya. Oke, apakah kalian mengerti? Nah, kalau nggak mengerti, ulangi videonya. Kalau masih tidak mengerti, nanti tanyakan langsung. Oke, kita lanjutkan. Oke, menentukan arus pada persoalan yang tadi, kita bisa menentukan pakai cara yang lebih mudah. Kalau itu kan cara 1, ini yang cara 2-nya. Cara kedua menentukan arus setiap rangkaian dan VAB-nya berapa. Oke, soalnya masih yang sama aja ya. Oke, rangkaiannya masih yang tadi. Sekarang kita ini titik A, ini titik B.
karena yang ditanya adalah VAB. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit, kita akan berjalan dari titik A ke titik B. Oke. Di titik A, kita simpulkan rangkaiannya ya. Di titik A tidak ada baterai, berarti I-nya 0, dan hambatannya nilainya adalah 4. Kemudian kita berjalan dari A ke B melalui yang sebelah kanan. Kita lihat baterainya. Sini baterainya ya. Kanan ada E3 negatif, ketemu negatif karena ketemu yang pendek. Kemudian ada E2 negatif juga karena ketemu yang pendek. Berarti total baterainya taruh di sini min 10 dan min 18. Kemudian total resistornya tadi ada R3 dan R yang kecil 2 buah. Jadi R3 tadi berapa? 6 kalau tidak salah. Lalu R kecilnya ada saat gini. Atau hasilnya itu adalah min 28, kemudian R-nya totalnya adalah 8. Kemudian kalau kita lewat sebelah sini, di sebelah kiri, tadi kita lihat sebelah kiri itu hanya ada satu GGL yang tandanya positif, kemudian resistornya adalah R1. Jadi di sini berapa tadi E1? 12 ya. Kemudian ininya adalah 2. Jadi kalau mau gitu kan, ini adalah GGL-nya yang 0, ini adalah R2, ini adalah E2, ini E3, ini R3, ini R kecil 2, ini R kecil 3. Yang ini adalah R1 kecil, R2 sah. Lupa. R-nya ada kecil juga di sini ya. Berarti 2 ditambah, warnanya beda. 2 ditambah 1. Berarti kalau kita simpulkan ini adalah 12 dan 3. Oke, balik lagi. Ini adalah E1-nya, ini adalah ini adalah R besar 1, ini adalah R kecil 1. Nah, ini dia. Ini hasil kesimpulan dari rangkaian di atas ya, biar kita nggak bolak-balik lagi ke atas. Kemudian untuk rangkaiannya, R-nya, kita akan cari R paralelnya. Jadi R paralel jangan lupa diseper ya. R1 ditambah seper R yang kedua ditambah seper R yang di kanan. Jangan 1, 2, bingung nanti. Ini yang di tengah. Ini yang di kiri. Oke, yang di kiri tadi R-nya adalah 3 totalnya. Kemudian yang di kanan totalnya adalah 4, yang di tengah totalnya 4, yang di kanan totalnya adalah 8. Nah, berapa ini totalnya? Ini kita bisa jadikan per 24, ini 8, ini 6, ini adalah 3. Atau hasilnya adalah 17 per 24. Jangan lupa dibalik ya, maka R paralel adalah 24 per 17. Oke, sekarang baru kita masukkan ke VAB-nya. VAB tadi apa rumusnya? Nah, ini kalau pakai ini kita pakai VIR saja. I kalikan R paralelnya. Nah, untuk I-nya, jangan lupa I itu adalah E per R ya. Jangan lupa ini. Harus adalah tegangan, dibagikan dengan hambatannya. Tegangan bagi hambatan. Nah, ini tadi yang sudah ada kita di sini nih. Nih, langsung pasang saja. 0 per 4. Kita mulai dari yang kiri. 12 per 3, 0 per 4, kemudian 28 per 8.
Oke. Kemudian R paralelnya juga yang sudah kita dapatkan, 24/17. Oke, ini masukin sini ya. Kemudian hasilnya berapa ini? Oke. Ini tentu hasilnya adalah 0. Kemudian ini 12 bagi 4 itu 12 bagi 3 itu adalah 4. Ini 28 dibagi 8 itu adalah 3,5 dikali 0,5. Hasilnya ini adalah 0, sekitar ini ya. Oke, kita lihat sama nggak hasilnya dengan jawaban kita yang tadi, VAB. Oke, hampir sama ya. Ini dia VAB 0,704, atau kita bisa bulatkan, hampir sama. Ini karena pengaruh pembulatan makanya ada berbeda tipis. Oke, VAB-nya sudah ketemu, kita akan cari masing-masing R di setiap ruasnya. Kita mulai dari ruas yang sebelah kiri. VAB di sini sigma E ditambah I kalikan R. E-nya tadi sudah, jangan dipikirkan lagi, kita langsung ambil saja di sini, sudah ada 12, lalu I namanya I1 di sana, 3, masukkan VAB-nya 0,71. Jadi 3I1 sama dengan 0,71 dikurang 12, atau I1-nya adalah atur ya, 0,71 dikurang 12 min 11,29 dibagi 3, minus 3,76 ampere. Oke, itu untuk arus I1. Ini 3 nih ya. Arus I1 yang mengalir di sebelah kanan. Oke, untuk yang di tengah, jalur tengah VAB caranya sama. VAB sama dengan sigma E ditambah I kalikan R. Tidak ada E di situ, lalu I-nya namanya I2, R-nya hanya R2. I2 VAB-nya 0,71, I2-nya belum ada, R2-nya adalah 4. Maka I2 adalah 0,71 dibagi 4, atau 0,176 ampere. Oke, untuk jalur yang sebelah kanan, VAB adalah sigma E ditambah I kalikan R. Kemudian E-nya di sini yang sudah ada ya. Ini sudah kita simpulkan tadi. E-nya totalnya adalah min 28. VAB-nya 0,71. I yang di sana namanya I3. R-nya tadi juga kita sudah simpulkan. Ups. Mana R-nya tadi? Oh, kelewat. Ini dia. R di sebelah kanan itu totalnya adalah 8. Jadi I3 sama dengan 0,71 ditambah 28 dibagi 8. Berapa itu? 28 ditambah 0,71 dibagi 8. Sekitar 3,589. Sekitar ini ya. Oke, jadi kita sudah ketemu semua arusnya. Kita coba lihat, bandingkan dengan cara yang pertama tadi, apakah sama? Tadi VAB-nya sudah hampir sama ya. Kemudian I1-nya di sini adalah min 3764. Kita lihat I1 kita berapa? Min 3,76. Oke, sama ya. Beda-beda tipis. I2-nya tadi kita ketemunya adalah min 0,176. I2 kita di sini cara yang kedua. Oh, sama. Nah, ingat, tanda positif negatif untuk hasil tidak berpengaruh nantinya ya, kalau kita membandingkan, hanya bergantung kepada arahnya saja itu tadi.
I3-nya 3,588, di sini nilai I3-nya 3,588. Oke, berarti jawaban kita semuanya sama. Jadi kalian bisa pilih pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, mana yang lebih mudah. Oke, I think that's all. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.